Dok, gue susah tidur nih dok. Gimana dok? Bentar. Sini pak. Perhatikan gua, 1, 2, 3 dan Anda akan tidur. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Gue selalu mau berucap terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau subscribe channel kita yang kayaknya nggak penting ini. Tapi semoga informasi yang kita bagikan penting buat kesehatan teman-teman semua ya. Tahukah teman-teman bahwa tidur yang cukup merupakan suatu pondasi yang bagus untuk menjaga kesehatan. Tidur yang cukup dan berkualitas memiliki manfaat yang penting untuk kesehatan kita. Dan tahukah kamu bahwa orang-orang yang kurang tidur itu menimbulkan banyak dampak negatif terhadap mood seseorang. Dan juga sebenarnya akan menurunkan kemampuan kita untuk memfokuskan diri dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Pernah nggak sih kalian pada susah kurang tidur nih, terus harus mengerjakan sesuatu, terus kita susah fokus? Pernah kan ngalamin itu? Iya. Oleh karena itu teman-teman, saya yang tidak penting ini akan membagikan informasi yang mungkin penting. Bagaimana cara memaksimalkan tidur? Dan saya kira teman-teman juga ada yang terkadang mengalami kesulitan tidur. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa tipsnya ya teman-teman. Mohon diperhatikan dan tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, lakukan olahraga dengan intensitas yang sedang, seperti berjalan kaki selama 30 menit. Setidaknya 3 kali dalam 1 minggu. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas tidur Anda. Dan ada baiknya nih Anda menghindari olahraga 3 jam sebelum tidur. Jadi 3 jam sebelum tidur nggak perlu olahraga. Oke, terus yang kedua adalah hindari kafein. Dan perlu diingat, kafein itu tidak semata-mata terdapat di dalam kopi saja ya teman-teman. Minuman bersoda seperti cola itu ada kandungan kafeinnya juga. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, kafein ini banyak mengganggu tidur Anda karena dia memicu Anda untuk bangun gitu. Apalagi nih ya, buat teman-teman yang sering mengalami gangguan tidur nih, ada baiknya hindari kafein setidaknya 8 jam sebelum teman-teman tidur. Ingat ya, 8 jam. Wow, waktu yang panjang ya. Berikutnya, jangan lupa untuk meredupkan. Ribet banget. Maksudnya, meredupkan pencahayaan di kamar tidur Anda. Dan bila perlu, matikan seluruh gadget dan perangkat elektronik Anda 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur. Ini akan membantu tubuh kita memproduksi melatonin, guys. Tapi gue pikir-pikir nih, orang-orang di zaman ini kayaknya sebelum tidur selalu pegang-pegang HP dong. Ada yang nungguin chat dari pacarnya, nungguin panggilan kerjaan. Kalau jomblo mungkin nungguin temennya ngechat. Semua selalu pegang HP, bahkan sebelum tidur. Ya nggak sih? Bang. Ada baiknya nih buat kalian yang mengalami gangguan tidur, hindari ya memainkan gadget setidaknya 30 menit sebelum tidur. Ya lebih bagus lagi kalau misalnya 1 jam sebelum tidur udah gak ngotak-ngatik HP lagi, karena ya tadi akan mengganggu produksi melatonin. Siapa di sini yang suka makan makanan pedas dan suka kalap nih kalau ada makanan enak? Tahukah kamu gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh makan makanan yang terlalu pedas, makanan yang berlemak, atau makan secara berlebihan itu dapat menyebabkan gangguan tidur, teman-teman. Dan untuk kualitas tidur yang lebih baik, ada baiknya nih 3 jam sebelum tidur sebaiknya kita sudah nggak makan apa-apa. Yang kelima teman-teman, stimulasi berlebihan
ternyata juga menyebabkan seseorang sulit tidur. Stimulasi ini bisa dari apa ya? Ya kayak dari kita nontonin TV, nontonin bioskop, itu sebaiknya dihindarin. Sebagai gantinya nih, kalau bisa ya kita berendam di air hangat. Oke teman-teman, tapi kalau nggak punya backup kayaknya kayak gue nih, susah juga ya melakukan hal ini. Ya mungkin bisa berendam di tempat yang lain. Oke, yang keenam, ciptakanlah lingkungan tidur yang nyaman, teman-teman. Buat suhu ruangan yang nggak terlalu hangat. Kalau perlu nih, kualitas kasur, bantal, dan guling. Kalau ada budget nih, silahkan, itu bisa ditingkatkan. Karena hal-hal seperti itu mungkin terlihat sepele, tapi ternyata ini bisa mengimprove kualitas tidur. Nah, kalau teman-teman nggak bisa tidur, nggak usah bolak-balik liatin jam. Pernah nggak sih kita lagi susah tidur nih, terus besok harus kerja, bolak-balik lihat jam terus. Ngeliatin jam bolak-balik gitu malah bikin kita makin ngerasa panik, ya nggak sih? Dan kalau nggak bisa tidur juga nih, coba aja kalau memang ada kamar lain, pindah ke kamar lain dan lakukan hal-hal yang bisa bikin kalian mengantuk. Jaga pencahayaan kamar supaya nggak terlalu terang. Baca buku atau menulis sesuatu yang bikin kita ngantuk. Ada nggak sih buku atau menulis sesuatu yang bikin kita ngantuk? Coba lakuin itu. Ngorok teman-teman. Siapa di sini yang suka ngorok? Ya sebenarnya kita mana tahu juga kan, orang kita lagi tidur, tapi kita bisa tahu kalau kita ngorok dari orang-orang yang tidur di dekat kita. Kalau kita ngorok dan bikin kondisi kecapean pada pagi harinya, saya rasa ada hal yang harus perlu dievaluasi. Takutnya nih ada yang namanya keadaan sleep apnea. Ini merupakan kondisi di mana terjadi gangguan pernapasan yang muncul pada saat Anda tertidur. Jadi tiba-tiba di tengah tidur ada frekuensi nafas yang berubah. Ya memang belum tentu juga sih ngorok itu merupakan kondisi seperti ini. Hal ini harus dipastikan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk memastikannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian bisa kontrol aja, konsultasikan ke dokter. Oke teman-teman, video hari ini cukup sekian. Buat yang merasa informasi pada video ini penting, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Kalau suka video ini bisa di-like juga. Dan jangan lupa subscribe video ini teman-teman supaya kita bisa makin semangat untuk memproduksi video-video terbaru lagi. Kalau nggak mau ketinggalan informasi dari kita, nyalain aja loncengnya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh kok, tulis di kolom komentar. Mau ngasih masukan, mau ngasih sanggahan, it's okay teman-teman, bisa tulis di kolom komentar. Wow, suara motor yang berisik sekali. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.